Assalamualaikum Bu Tatu. Waalaikumsalam Pak Ma'ruf. Hari ini Bu Tatu akan melaksanakan coaching Iya, dengan Ibu Bu Wiwin Pak. Bu Wiwin. Apakah sudah dipersiapkan semuanya? Ya, insya Allah sudah saya persiapkan. Sudah Pak. Sudah matang Ya, sudah. Baik Bu, hari ini saya sebagai observer akan menyampaikan rubrik penilaian dari sesi coaching yang Bu Tatu. Yang pertama, perlu perhatikan alur ditanya, apakah nanti coachingnya sudah sesuai dengan alur kita atau boten. Ini harus diperhatikan. Yang kedua adalah pertanyaan-pertanyaan itu dan bobot ini juga ini pengaruh pada rubrik penilaian. Juga kata kunci dalam memberikan pertanyaan kepada coach, termasuk juga optimalisasi kemampuan potensi dari coach itu sendiri. Siap Pak. Juga nanti juga itu mohon diperhatikan prinsip kemitraan, terus ada kemampuan proses kreatif dengan coaching, juga yang lebih penting nanti ada memaksimalkan juga sampai seberapa jauh potensi dari coaching itu sendiri. Ya, siap, Pak. Kira-kira nanti dari beberapa kompetensi inti yang ingin Tatu, spesifiknya di mana kira-kira? Saya ingin menjadi pendengar penuh. Nanti saya akan tampilkan pendengar penuh dan presence-nya juga pendengar aktif. Terus yang memaksimalkan potensi coach nanti supaya bagus Tatu. Selamat menjalankan tugas. Indikator saya nanti Pak. Indikatornya yang ingin dicapai? Indikator saya yang ingin saya capai nanti ya coach itu bisa menyelesaikan masalahnya, menemukan solusi dari apa yang beliau hadapi. Oh iya, bagus itu. Saya kira sudah cukup untuk praobservasi hari ini. Kita sudah paham alurnya, sudah paham prinsip dari rubrik nilainya, dan indikatornya sudah jelas, menemukan solusi dari coach. Ya, bisa saja Bu Tatu. Selamat bertugas ya. Ya, terima kasih Pak Ma'ruf. Assalamualaikum, selamat siang Bu Tatu. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Wiwi. Iya, maaf ini mengganggu waktunya Bu Tatu. Boleh saya minta waktunya sedikit Bu Tatu? Monggo Bu Wiwi. Begini Bu Tatu, saya mau bercerita, saya mau curhat sama Bu Tatu mengenai masalah saya Bu Tatu. Iya. Ada apa nih Bu Wiwi? Iya, jadi begini Bu Tatu. Saya itu kan tahun ajaran baru ini saya suruh mengajar tambahan ini Bu Tatu. Saya kan sebenarnya mapel saya itu kan IPA, tetapi tahun ajaran baru ini saya ditambah dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila. Nah, di sini bayangan saya masih belum ada gambaran nih Ibu, bagaimana ya nanti saya untuk mengajar anak-anak didik saya Bu. Gitu. Jadi tujuan nih Bu Win sebenarnya, tujuan dari ngobrol kita ini Bu Win pengen dapat apa? Inilah Bu Tatu, harapan saya itu saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini. Oh, Bu Tatu. Iya. Iya. Kalau boleh saya tanya nih Bu Wiwin, selama ini Bu Wiwin ngajar IPA nggih? Bu Wiwin ngajar IPA enjoy, sudah nyaman? Iya Bu. Lalu metode, terus medianya juga sudah ada ya Bu Wiwin? Insya Allah ada Ibu, kalau untuk mata pelajaran yang biasa saya ajarkan Ibu. Jadi sudah kalau IPA-nya sudah oke nih. Ketambahan dari PP iya Ibu. Pancasilanya. Iya, di tahun ini. Merasa bahwa Pancasilanya ini ada kendala. Iya, saya masih merasa bayangan saya itu nanti saya kesulitan bisa Ibu. Atau tidak, iya, gitu ada Ibu. Kekhawatiran betul. Kalau misalkan ini Bu Win, kalau misalkan cara mengajar Bu Win di IPA itu diintegrasikan ke PP, gimana ya kira-kira? Seperti Bu Win pernah menggunakan game atau apa di pelajaran IPA? Oh iya Ibu, betul sekali Ibu. Saya di pelajaran IPA itu biasanya ya menggunakan itu Ibu, mengadakan praktek gitu Ibu. Anak-anak juga menghasilkan proyek-proyek yang biasanya di materi tersebut memang dapat menghasilkan proyek atau hasil dari pembelajaran atau materi pada saat itu. Tapi untuk pendidikan Pancasila ini
mungkin itu juga bisa diterapkan ya Ibu ya. Iya, nggih. Sama seperti ketika Bu Wiwin nyaman, enjoy di pelajaran IPA. Ya. Mungkin coba Bu Wiwin aplikasikan ke PKN-nya, kira-kira bisa atau enggak ya? Oh iya Ibu, di sini bayangan saya kan kalau pendidikan Pancasila itu ya Ibu ya, sepertinya kan saya harus banyak ceramah Ibu ya. Takutnya kan nanti anak-anak itu kan merasa bosan gitu Ibu. Jadi ya mungkin nanti yang biasanya saya lakukan di pembelajaran IPA, mungkin itu juga bisa diterapkan di pelajaran pendidikan Pancasila ya Ibu ya. Iya Bu. Jadi tetap nanti. Lalu kira-kira Bu Wiwin bisa minta tolong siapa ya? Sebagai mungkin apakah ada orang yang bisa Bu Wiwin tanya apa sebagai referensi atau sebagai sumber belajar untuk PP ini? Oh iya Ibu, saya ingat Ibu. Ada yang guru mapel PP Ibu ya. Nah saya juga nanti bisa berkolaborasi dengan beliaunya. Saya bisa bertanya tentang materi-materi pendidikan Pancasila dengan model-model pembelajaran yang mungkin beliaunya itu sudah mahir Ibu. Saya bisa bertanya dengan beliau seperti itu. Nanti juga bisa dikolaborasikan dengan yang Bu Wiwin sudah aplikasikan di IPA. Oh iya. Jadi mungkin jadi model baru lagi nanti. Iya betul Ibu. Insya Allah nanti saya akan terapkan di tahun pelajaran baru ini. Sebentar lagi kan juga sudah mulai aktif ya Ibu ya. Saya juga sependapat dengan Bu Tatu kalau saya harus bisa berkolaborasi dengan yang mapel pendidikan Pancasila itu Ibu. Benar sekali. Iya. Lalu jadi dari ini Bu Wiwin rencanakan apa yang dalam jarak dekat ini? Ya saya merencanakannya ya satu itu tadi, saya harus berkolaborasi, bertanya, dan juga saya harus membuat rencana pembelajaran yang sesuai dengan apa ya Bu, keinginan murid gitu ya, pembelajaran yang berpihak pada murid, mungkin itu. Sama kayak di IPA-nya jenengan. Iya Bu, sehingga nanti anak-anak bisa menyenangkan juga kalau pas pembelajaran pendidikan Pancasila ini Bu. Gitu. Kapan Bu Wiwin kira-kira nanti diintegrasikan yang dari IPA ke PP nih? Ya insya Allah secepatnya Ibu. Saya akan berusaha, mungkin dalam seminggu ini saya akan berusaha untuk membuat modul ajarnya Ibu. Semoga lancar ya Bu Wiwin. Amin, terima kasih Ibu. Gimana Bu Wiwin? Setelah sesi ngobrol kita ini, Bu Wiwin sudah ya, dapat solusi, iya, Bu. merasa gimana atau gimana Bu? Iya jujur Bu, saya merasa sangat lega sekali, senang sekali bisa curhat sama Bu Tatu, dan Bu Tatu juga memberikan masukan kepada saya supaya saya bisa melakukan ini dengan rasa senang tanpa saya merasa beban Ibu. Ya, benar iya, ternyata bisa dilakukan mungkin ya sama seperti saya melakukan pembelajaran dalam mata pelajaran IPA juga Ibu. Nanti akan saya terapkan seperti itu. Semoga kedepannya lancar ya Bu. Oke Ibu, terima kasih. Tetap bersemangat. Iya, terima kasih Ibu doanya. Iya. Bu Wiwin, karena waktu kita juga terbatas, iya Ibu. Saya akhiri dulu nggih. Nggih. Kali kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Iya, terima kasih Ibu. Sampai ketemu lagi ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu? Lega. Sudah ya, Lega, sudah Pak, coaching sudah dengan selesai. Bu Wiwin. Nggih, Bu sudah Wiwin. selesai dengan Bu Wiwin. Bu Wiwin sudah menemukan solusinya. Iya, Bu Wiwin sudah menemukan solusinya tadi. Gimana perasaannya Bu Tatu sekarang? Lega? Iya, lega Pak. Akhirnya Bu Wiwin tadi menemukan apa yang beliau cari itu ternyata ada pada diri beliau sebenarnya. Iya, iya. Tadi waktu saya lakukan pengamatan Bu Tatu, alur titanya sudah jenengan jalankan dengan baik. Ya, satu. Sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kata kuncinya juga keren tadi, sesuai dengan curhatnya, sesuai dengan keluh kesahnya. Saya membaca dan saya melihat situasinya, Ibu Tatu sangat memahami dari sesi coaching ini. Ibu Tatu sangat memahami betul. Ya, juga Ibu Tatu mampu memaksimalkan potensi dari Bu Wiwin ya, dalam menemukan solusi yang dihadapi, dalam menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Tatu keren di situ. Saya sangat salut, nggih. Saya juga tadi ada catatan penting juga sebenarnya. Memang semuanya kan butuh proses ya Bu ya. Kira-kira menurut Bu Tatu sendiri gimana tadi?
Saya awalnya agak terbawa, Pak. Saya kurang agak terbawa dari ceritanya Bu Wiwin tadi, Koci. Mungkin karena kurang latihan ya, Pak. Jadi cara berbicara, mungkin penggunaan bahasanya agak kurang lancar gitu tadi. Oh iya. Itunya, Pak. Iya, Jadi kayak betul. Bu Wiwin memang backgroundnya kan bukan dari Jawa Timur. Ya, jadi saya terbawa. Tapi bisa ya tadi ya? Ya, bisa. Oke. Bisa, Pak. Oke. Ditingkatkan lagi. Ini kira-kira berarti komitmen Ibu setelah ini untuk di sekolah atau di mana bagaimana? Ya, saya berlatih, saya aplikasikan ilmu yang saya dapat ini ke depannya ke teman-teman supaya ada manfaatnya juga. Baik. Oke. Saya kira untuk sesi pengamatan saya, peserta saya sudah saya sudahi, Ibu. Sudah baik. Overall keren banget. Oke. Kita bisa berjumpa di lain kesempatan lagi, Ibu. Terima kasih, Pak Ma'ruf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wiwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eni. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bu Wiwin hari ini? Alhamdulillah, Bu Eni. Saya baik, Bu. Oh, alhamdulillah. Bu Wiwin, hari ini apa benar Bu Wiwin akan mengadakan coaching? Iya, Ibu. Oh ya, dengan siapa, Bu? Saya akan mengadakan coaching dengan Bu Tatu, Ibu. Oh, baik. Bu Wiwin, di sini saya sebagai pengamat ya. Ya. Ini nanti ada beberapa yang harus dipenuhi, yaitu nanti Bu Wiwin harus melakukan penilaian sesuai dengan alur tirta. Terus Bu Wiwin harus menggunakan pertanyaan yang berbobot. Lalu Bu Wiwin harus sesuai jawaban dari pertanyaannya. Terus Bu, tentang prinsip coaching Bu Wiwin, ini nanti Bu Wiwin harus menggunakan kemitraan, lalu ada proses kreatif, dan Bu Wiwin harus memaksimalkan potensi coachnya dari Bu Wiwin ini nanti ya. Mohon untuk dimaksimalkan. Lalu saya mau bertanya Bu Wiwin, ini nanti kompetensi inti yang panjenengan berikan ini nanti apa aja Bu Wiwin? Indikator kompetensi intinya ya Bu ya. Untuk coaching ini saya akan berusaha untuk kemampuan presence, kehadiran penuh saya, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coach saya, Ibu. Oh, begitu. Lalu untuk indikator ketercapaiannya Bu Wiwin? Iya, nanti untuk ketercapaiannya dari nantinya saya mengajukan pertanyaan yang berbobot itu, sehingga nanti coach saya bisa mengutarakan masalahnya itu secara lebih leluasa seperti itu, Ibu. Dan saya juga akan berusaha mendengarkan aktif apa yang diutarakan coach saya, dan saya juga harus memiliki kemampuan presence saya seperti itu, Ibu. Iya, baik Bu Wiwin. Saya ucapkan selamat bertugas, semoga lancar ya Bu Wiwin. Amin. Terima kasih. Selamat bertugas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Wiwin. Waalaikumsalam Bu Tatu. Ada apa ini Bu Tatu? Terima kasih Bu Wiwin menyempatkan hadir ini. Iya, ada yang bisa saya bantu Bu Tatu? Iya, ini Bu Wiwin, saya pengen curhat dari apa yang saya alami di kelas beberapa waktu ini. Iya, silahkan Bu Tatu. Jadi gini Bu Wiwin, saya ada masalah itu dengan siswa. Saya merasa mereka itu sering sekali salah paham dengan apa yang sudah saya lakukan ke mereka. Dan siswa-siswa SMP itu kan Gen Z ya Bu Wiwin. Iya. Dan ternyata kesalahpahaman itu membuat mereka membuat asumsi sendiri. Kalau asumsi nggak apa-apa, setelah itu mereka ungkapkan di media sosial dan terbaca oleh saya. Jadi rasanya nggak nyaman gitu. Oh gitu Bu Tatu. Baik. Jadi pertemuan kita, obrolan kita hari ini, harapan Bu Tatu apa? Harapan saya setelah ngobrol sama Bu Win, saya inginnya saya dapat menemukan solusi apa ya yang harus saya lakukan supaya hubungan di kelas itu kembali membaik. Oh begitu, baik. Menurut Bu Tatu nih, kira-kira hal apa yang membuat murid-murid Bu Tatu itu bisa dibilang termasuk Gen Z ini yang dalam pembelajaran Bu Tatu mempengaruhi pembelajaran pada saat ini?
kalau dalam pembelajaran alhamdulillah nggak ada pengaruhnya ya Bu Win. Mereka itu secara akademik sangat bagus. Sangat bagus, sikap yang terlihat juga sangat bagus. Tapi ternyata di balik itu semua, di balik dari sikap dan pembelajaran yang bagus itu mereka mengutarakan isi hatinya tuh lewat sosial media dengan bahasa yang kurang pas. Bahasanya tuh masih sangat kasar dengan banyak makian-makian khas sekarang ini Bu Wiwin. Itu yang menjadi PR saya tuh, saya rasanya gimana ya memaksimalkan mereka tuh benar-benar good inside outside gitu loh Bu. Bagusnya tuh bukan hanya di luarnya saja tapi di dalamnya, sehingga ketika mereka berbicara lewat, sekarang kan bukan mulutmu harimaumu Bu Win, sekarang tuh jempolmu harimaumu. Ketika mereka berbicara tuh benar-benar ya merepresentasikan bahwa memang sudah bagus sikapnya, akhlaknya. Itu yang jadi PR saya Bu Win. Oh iya Bu Tatu, saya paham sekali ya anak-anak sekarang, yaitu tadi Bu Tatu, karena memang kemajuan teknologi ya Bu Tatu ya, ternyata mereka mencurahkan isi hatinya itu lewat sosial media, dan ternyata bahasanya itu makin berbahaya gitu ya Bu di sosmed. Nah, menurut Bu Tatu nih, bagaimana solusinya yang bisa Bu Tatu ambil dari sikap anak-anak tersebut? Iya Bu Win, saya tuh kok kepikiran saya juga mau ikut terjun ke situ ya Bu Win. Jadi ikut mereka masuk ke TikToknya mereka. Jadi bahasa-bahasa tuh kalau saya berharap kalau saya masuk ke situ dengan rencana saya Bu, itu saya pengen masuk ke situ bisa ikut mengawasi di dalamnya, sehingga ada anak-anak tuh ada rasa segan, mungkin lebih menata gaya bahasa, atau mungkin lebih saya juga bisa mempengaruhi dengan hal yang positif lewat dalam itu. Kalau kita sebatas di kelas tuh kayaknya kok kurang kurang mengenal gitu loh Bu Win. Ya, baik sekali. Rencananya Bu Tatu bagus sekali ya. Menurut saya itu bisa diterapkan, dan seandainya Bu Tatu memang masuk ke dalam sosial medianya anak-anak, Bu Tatu malah lebih paham nantinya. Nah, sekarang rencana kedepannya ini kapan Bu Tatu akan melaksanakan itu? Iya, ya alhamdulillah juga kita kemarin saya dapat materi di itu kan PSE itu, saya juga ikut beberapa webinar itu mengenal remaja. Dari situ saya coba mengerti mereka itu seperti itu, kekecewaan mereka diungkapkan dengan bahasa seperti itu. Ini mau saya giring lewat itu, saya masuk ke media sosial mereka, saya giring penggunaan misalkan kata itu diganti kupu-kupu atau apa gitu Bu Win. Secepatnya nanti ini semester baru ini saya mungkin tugas-tugas anak-anak bukan lagi video mentah dikirim ke saya, tapi ke sosial media biar saya juga ikut komen di situ. Mungkin itu lebih bisa masuk nggak ya Bu kayak gitu kalau misalkan saya seperti itu? Itu menurut saya bagus sekali Bu Tatu. Saya sangat setuju. Jadi nanti anak-anak juga bisa dibilang kalau Bu Tatu masuk ke dalam sosial medianya anak-anak juga bahasanya akan mengerem sendiri Bu Tatu. Iya, saya setuju. Bisa ya Bu ya, kayaknya kalau misalkan saya bantu ngerem gitu kebiasaannya akhirnya ngerem, bisa nggak ya seperti itu Bu? Saya juga masih bingung nih. Iya, kalau menurut saya Bu Tatu insya Allah bisa. Jadi rencananya Bu Tatu secepatnya ya Bu Tatu ya. Iya. Oke, terus untuk komitmennya Bu Tatu ke depannya gimana? Iya, saya lebih akan konsisten membangun itu tadi innernya anak-anak. Kalau saya secara akademik, secara luarnya saya sudah yakin sekali anak-anak sudah bagus tampilannya itu. Saya gimana mendekati anak-anak itu saya aplikasikan ikut lewat sosial medianya, juga pendekatan lewat hati ke hati lagi di kelas. Betul. Saya aplikasikan minggu depan kayaknya Bu, mulai pembelajaran aktifnya kan aktifnya minggu depan setelah MPLS ini ya. Iya betul. Wah, bagus sekali rencana Bu Tatu dan juga komitmennya Bu Tatu. Saya sangat mendukung sekali. Jadi sekarang ini hasil coaching kita menurut Bu Tatu bagaimana? Terima kasih. Justru tadi kayak masukan semangat dari Bu Win tuh bikin saya, oh iya ya ternyata gini ya. Saya kayak ada bukan pressure ya Bu Win, kayak ada semangat untuk semangat untuk bisa. Semoga bisa membantu ya Bu Tatu ya. Terima kasih Bu Wiwi. Iya. Lain kali kita bisa bertemu lagi juga, kita bisa bercakap-cakap lagi ya Bu Tatu. Iya, terima kasih. Sama-sama Bu Win, saya terima kasih. Semangat terus untuk terus berjuang demi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bu Wiwin, Iya, ya Allah Ibu cantik Eni. sekali. Terima Alhamdulillah, kasih. Hirobbil Alamin. Hari ini lancar sekali Bu Wiwin. Di luar Alhamdulillah. ekspektasi saya loh Bu Wiwin tadi coachingnya. Oh gitu Bu. Iya, keren sekali. Tadi Bu Wiwin Amin. sudah menerapkan tentang penilaiannya, yaitu sudah sesuai alur tirta sudah. Bu Wiwin sudah menggunakan pertanyaan berbobot, sudah dipakai semuanya. Iya. Saya itu bahkan sampai sampai tercengang, Bu Wiwin ternyata bagus sekali. Heran saya, ya Allah, enggak sesuai ternyata di luar ekspektasi saya. Saya kira Bu Wiwin itu anteng apa gimana, ternyata enggak, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Eni. Tadi Bu Wiwin juga sudah menggunakan jawaban sesuai dengan pertanyaannya. Tentang prinsip coaching, Bu Wiwin sudah melaksanakan kemitraan bersama coachingnya. Bu Wiwin sudah aktif, kreatif sekali dan memaksimalkan potensi coachnya Bu Wiwin. Dan kompetensi inti yang ditanyakan, Bu Wiwin sudah mendengar aktif, sangat baik sekali, sangat ramah terhadap coachingnya. Bu Wiwin sudah menggunakan kemampuan present dan mengajukan pertanyaan yang sangat berbobot sekali Bu Wiwin itu tadi. Iya Bu, terima kasih apresiasinya Ibu, terima kasih atas penilaiannya terhadap saya. Tetapi di sini juga saya masih merasa banyak kekurangan Ibu. Jadi tetap saya itu akan berusaha, tetap saya akan belajar lagi untuk memperdalam tentang coaching. Jadi nanti saya semakin mahir lagi, seperti itu Ibu. Iya Bu Wiwin, saya doakan semoga Bu Wiwin ke depan sukses dalam meng-coaching orang-orang yang ada di sekitar. Terima kasih. Saya akhiri Bu Wiwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni. Sama-sama Bu Wiwin. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ma'ruf. Selamat pagi Ibu. Nggih. Hari ini ada rencana kegiatan coaching ya? Betul Ibu. Dengan hari ini Bu Eni. dengan Bu Eni. Nggih. Iya. Bagaimana Pak persiapannya? Alhamdulillah ini sudah, insya Allah sudah 100% ini ya. Ya, Pak, di sini kan saya nanti observasi ya Pak. Ya. Saya akan sampaikan rubrik penilaiannya. Betul. Apakah nanti Pak Ma'ruf itu menyampaikan coaching kepada Bu Eni sudah sesuai alur tirta? Ya, satu. Apakah menyampaikan pertanyaan yang berbobot, menanyakan pertanyaan yang berbobot? Lalu apakah sudah sesuai dengan kata-kata kunci yang disampaikan oleh coachi? Oh iya. Lalu posisi present Pak Ma'ruf juga, kehadiran penuh saat melakukan coaching. Jangan lupa juga Pak Ma'ruf bahwa asasnya ada kemitraan, nanti proses kreatifnya harus ada juga, dan jangan lupa menggali potensi yang sudah dimiliki coachi. Iya. Ya. Siap. Lalu gimana Pak Ma'ruf? Apa rencana kompetensi inti yang akan Pak Ma'ruf tonjolkan nanti? Dari kompetensi presence, menghadirkan secara aktif, juga memaksimalkan potensi coaching nanti yang secara spesifik nanti mendengarkan secara aktif dan memaksimalkan potensi coaching. Baik Pak Ma'ruf. Kira-kira indikatornya apa nanti Pak, keberhasilan dari penyelenggara nanti ketika coaching menemukan solusi. Betul. Baik Pak Ma'ruf, saya rasa cukup. Sekarang jenengan bisa melakukan coaching dengan Bu Eni. Baik Bu Tatu. Semoga lancar nggih. Nggih, siap. Ya. Silakan Pak Ma'ruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eni. Waalaikumsalam Pak Ma'ruf. Nggih, bagaimana kabarnya Bu Eni? Alhamdulillah baik. Baik saja nggih, sehat selalu nggih. Nggih. Hari ini kita ada sesi coaching dengan Bu Eni. Bu Eni kemarin sudah menghubungi saya dan hari ini kita baru bisa melaksanakan. Nggih, monggo Bu Eni barangkali Gini ada Pak yang Ma'ruf. disampaikan. Saya itu ada masalah. Saya itu masalah pembelajaran di kelas itu kok ada murid yang di kelas itu sering tertidur Pak Ma'ruf ketika pembelajaran. Ini di awal pelajaran ya? Iya, di awal pembelajaran. Oh, jadi Bu Eni punya problem, anaknya sering terlambat ya, sering ketiduran di kelas, di awal pelajaran. Iya Pak Ma'ruf. Berarti gini ya, Bu, berarti tujuan coaching hari ini adalah menemukan solusi dari siswa yang tidur di kelas di awal pembelajaran. Oke, Bu Eni, ini saya bertanya, kira-kira
Bu Eni sudah dari skala 1 sampai 10, kira-kira problem ini menurut Bu Eni di nomor berapa? Skala 8, Pak. kok tinggi sekali? Kan permasalahan awal 1 sampai 10 berapa? Iya. Nah, Mungkin 4, Pak. 4. Ya. Oh, nggih. Jadi target kita sampai ke 10 butuh 6 poin lagi. Nggih. Kalau begitu begini Bu Eni. Yang Bu Eni sudah punya harapan tentunya kan sampai di 10 ya anaknya nanti supaya menjadi lebih baik. Nah, Bu Eni punya perencanaan bagaimana sih? Saya pengen tahu. Ya begini, nanti kalau misal ada murid yang tertidur itu, nanti saya bangunkan, lalu saya suruh keluar untuk cuci muka terlebih dahulu. Setelah itu baru kembali ke kelas. Setelah itu anaknya mau saya beri motivasi, Pak, sesuai dengan itu segitiga restitusi. Oh iya. Jadi Bu Eni akan merestitusi siswanya Bu Eni nanti. Yang pertama yang dilakukan pendekatan secara pribadi, nggih, dibangunkan, disuruh cuci muka, gitu, nggih. Nah, kira-kira apakah menurut Bu Eni ini salah satu cara yang paling ampuh ini? Ini salah satu solusi terbaiknya adalah ini? Ada lagi, Pak. Nanti kalau misal kok tetap, saya berencana akan memanggil orang tua murid. Orang tua dipanggil ke sekolah. Iya, seperti itu, Pak. Semisal sudah dipanggil orang tuanya, ternyata kira-kira kemungkinan terburuknya apakah Bu Eni masih punya cadangan rencana yang lain lagi? Kalau semisal saya panggil orang tua tidak respon atau mungkin beliau lagi bekerja, saya akan melakukan home visit ke rumahnya. Menarik. Seperti itu. Saya setuju Bu Eni, home visit. Jadi untuk biar lebih tahu latar belakang dari keluarganya bagaimana, kondisi realnya menjadi tahu nih Bu. Kira-kira nanti Bu Eni punya orang yang bisa diharapkan bantuannya untuk memecahkan masalah ini di sekolah barangkali? Iya, ada. Ya, nanti ada. Saya konsultasi dengan Pak Kepala Sekolah. Pak Kepala Sekolah. Ya, Bu Eni. Saya bangga ya, jenengan punya perencanaan yang bagus sekali. Kira-kira akan dilaksanakan kapan Bu ini? Minggu depan ya Pak. Minggu depan. Nah, ini MPLS kan sudah selesai. Dalam rentang waktu? 3 hari ke depan. 3 hari. 3 hari setelah ini. 3 hari. Saya berharap permasalahan Ibu juga cepat selesai, ya Bu Eni. Ini saya bertanya tentang komitmen Bu Eni. Nah ini kalau misalkan sudah tercapai, murid panjenengan sudah kembali menemukan solusinya, terus nanti komitmennya jenengan bagaimana? Saya akan saya pertahankan cara saya ini jika ada lagi murid yang tertidur. Konsisten, Pak. Bagus, komitmennya Bu Eni konsisten untuk melakukan budaya positif, Baik Bu Eni, karena waktu kita juga terbatas, sesi coaching hari ini bisa dicukupkan. Kira-kira Bu Eni bagaimana perasaannya? Gimana? Alhamdulillah lega sekali Pak Ma'ruf. Terima kasih sudah menemukan solusi ya. Iya, meluangkan waktunya untuk saya. Baik. Terima kasih ya Bu Eni, kita bisa bertemu di kesempatan yang lain lagi. Kapanpun, anytime Bu Eni butuh bantuan, saya siap membantu Bu Eni ya. Monggo. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum ya Bu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tatu. Waalaikumsalam. Sudah selesai nggih Pak Ing. Ampun, sudah. Alhamdulillah. Tadi berjalan dengan baik. Iya, berjalan dengan baik. Apresiasi panjenengan ke Koci juga ada, terus cara mendengarkan jenengan juga dengan rasa sudah ada juga. Tahapan-tahapan tirta juga dilaksanakan, mulai dari menggali informasi tadi, tujuannya jenengan sampaikan ke Koci, identifikasinya juga, rencana Koci juga jenengan tanyakan, juga tadi kita tanyakan apalagi tanggung jawabnya juga tadi jenengan tanyakan ke Bu Eni. Saya rasa sudah berjalan dengan baik semuanya, tapi kalau perasaan Pak Ma'ruf sendiri gimana? Ya sebenarnya sudah lega ya, kita ada barusan coaching sama Bu Eni. Bu Eni sudah menemukan solusinya, cuman kayaknya
masih harus banyak belajar lagi ya Bu. Ini tentang bagaimana Apa, saya harus Pak? present, saya harus Ya. memberikan pertanyaan berbobot, saya harus bisa memaksimalkan potensi coaching. Ini masih kayaknya butuh berlatih. Iya, iya benar ya Bu. Yang ya. bagian apa Pak yang ingin dimaksimalkan dari tadi? Mungkin Menurut ya, jenengan? bagian mungkin di presensinya mungkin ya. Saya kadang-kadang sering kali kadang-kadang nggak fokus gitu ya. Iya, iya. Nanti berarti dilatih lagi ya Pak supaya lebih lancar Iya, lagi. pasti siap. Semoga kedepannya Pak Ma'ruf juga bisa melakukan coaching-coaching dengan lebih baik lagi, lebih Nggih, Bu. lancar lagi. Nggih. Ya, gitu dulu Pak Nggih, Ma'ruf. terima Saya kasih, rasa sudah Ibu, cukup. Nanti kita observasinya. ketemu lagi lain kali. Baik. Terima kasih. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Eni. Selamat siang Bu Wiwin. Bu Eni, saya lihat hari ini segar sekali. Terima kasih. Cantik sekali Bu Nggih. Eni. Iya, begini Bu Eni ya. Dengar-dengar Bu Eni ingin melakukan coaching ya Bu. Nggih Bu Wiwin. Siapa Bu yang akan di coaching Bu? Pak Ma'ruf. Iya. Oh, Bapak Ma'ruf. Begini Bu Eni, saya selaku pengamat ya, observer Bu Eni, Ya. Bu Eni harus mengetahui terlebih dahulu ya tentang rubrik penilaiannya Bu Eni. Iya. Jadi saya akan menginformasikan bahwa rubrik penilaian yang nanti akan saya nilai itu jalannya coaching Bu Eni. Oh iya Bu Wiwin. Iya. Nah, jalani coaching ini Bu Eni harus tahu prinsip-prinsip coachingnya. Pertama, Bu Eni harus paham tentang kemitraan, Nggih. proses kreatif, Iya. dan juga Bu Eni harus bisa memaksimalkan kompetensi dari coachingnya. Iya. Begitu Iya. Bu Eni. Jadi nanti Bu Eni juga harus berusaha melakukan coaching itu menyesuaikan dengan alur tirta Bu Eni. Nggih. Ya, jadi nanti alur tirta di sini Bu Eni harus bisa menyesuaikan itu dan juga harus bisa memberikan pertanyaan yang berbobot Iya. untuk coaching yang akan Bu Nggih, Eni nggih, adakan nanti. Nah, sebelumnya ini Bu Eni, indikator apa yang akan Bu Eni sampaikan nanti pada coaching Bu Eni? Iya. Ini nanti saya akan berusaha menjadi pendengar yang aktif. Iya. Lalu saya melakukan kemampuan presennya, lalu saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oh, nggih, bagus Bu Eni. Jadi di praobservasi ini yang akan Bu Eni lakukan indikatornya sudah tepat. Nggih. Lalu selanjutnya nanti kompetensi dari coachingnya apa ini Bu Eni Ya. selaku coach nanti? Saya ingin coach saya ini nanti mendapatkan solusi dari permasalahannya itu Bu. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi nanti Bu Eni tetap kemampuan presentnya ya Bu Eni ya. Nggih. Nggih, mendengarkan aktifnya dan juga mengajukan pertanyaan berbobotnya itu penting Bu Nggih. Eni. Oke. Selamat Bu Eni, selamat bertugas, selamat mengadakan Nggih, coaching ya. terima Saya kasih. ucapkan semoga berhasil, sukses selalu. Terima kasih. Nggih, Bu Wassalamualaikum Wiwin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Eni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggih. wabarakatuh. Bu Eni, Nggih Pak Ma'ruf, ada bagaimana kabarnya? Nggih, alhamdulillah ini Alhamdulillah, ada yang mau baik. disampaikan Bu Eni. Nggih, wonten dawuh Pak Ma'ruf. Nggih, hari ini kan jadwalnya sesi coaching saya dengan Bu Eni kan nggih. Nggih. Ini saya ada permasalahan Bu. Jadi saya ini kemarin dapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah. Menurut informasi ini yang disampaikan ke saya, bahwasanya pembelajaran saya ini membosankan, Oh, begitu. monoton banget gitu Nggih, katanya. nggih, nggih. Nggih. Jadi di sini Pak Ma'ruf intinya berkonsultasi bahwa pembelajarannya Pak Ma'ruf itu membosankan gitu Betul, ya dari Pak Kepala Sekolah seperti itu. Betul. Baik, saya mau tanya Pak Ma'ruf, kira-kira hambatannya yang menyebabkan kurang efektif dalam pembelajaran itu apa ya Pak? Ini setelah saya telusuri, ternyata dari observasi sederhana saya, saya ini ngajarnya terlalu textbook gitu. Oh, Jadi, gitu. ya. Hanya menggunakan buku Benar, seperti itu. Iya, soalnya saya merasa sudah hafal dengan Apa, materi. sudah terbiasa dengan buku. menggunakan buku Betul, seperti iya, itu toh Pak betul, Ma'ruf. iya. Oh gitu.
Kira-kira untuk rencananya Pak Ma'ruf ke depan itu untuk menyelesaikan masalah ini itu apa Pak? Ini Bu, saya kan juga kebetulan baru saja dapat webinar, dapat latihan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya ingin sekali nanti modul pembelajaran saya nanti saya susun dengan menggunakan pembelajaran diferensiasi yang berpusat pada peserta didik. Dan harapan metode-metode baru ini mungkin ada suatu hal yang menyenangkan di situ. Nanti ada ice breaking atau apa biar anak-anak tetap semangat belajar gitu. Bagus sekali Pak Ma'ruf, rencananya pembelajaran berdiferensiasi, nanti berarti ada proses, konten dan produk gitu ya Pak. Itu nanti lebih menarik Pak. Keren sekali. Nah, lalu untuk perencanaannya kira-kira kapan Pak? Ya, secepat mungkin Bu. Dalam minggu ini akan saya susun satu persatu modulnya nanti, sehingga nanti bulan depan saat pembelajaran sudah dimulai sudah dilaksanakan. Bagus sekali Pak Ma'ruf, semoga rencananya berhasil. Terus untuk komitmennya Pak Ma'ruf terhadap rencana ini apa Pak? Oh ya, berusaha selalu konsisten Bu, ini komitmen saya. Oh ya, baik. Bagus sekali Pak Ma'ruf. Saya sangat mendukung rencana Bapak. Saya doakan semoga berhasil dan lancar sesuai dengan harapan. Amin. Terima kasih Bu. Kok saya merasa lega ya misalnya. Alhamdulillah, berarti sudah plong gitu ya Pak. Jangan kapok-kapok, nanti kalau ada sesi coaching lagi saya minta bantuan Bu ini lagi. Terima kasih juga saya ucapkan. Mari Bu. Pak Ma'ruf, monggo. Bu Eni, selamat sore Bu Eni. Bu Eni selamat, tadi sudah melakukan coachingnya dengan sangat baik Bu Eni. Dari tadi yang saya perhatikan, urutan dari Bu Eni tadi sudah menanyakan kabar dengan coachingnya itu ada. Lalu setelah saya amati dan juga saya menilai tahapan coaching yang Bu Eni lakukan tadi, itu urutannya itu sudah sangat jelas Bu Eni. Iya Bu Wiwi. Bu Eni tadi sudah menerapkan tahapan tirta, alur tirtanya itu sudah jelas, jalannya coaching juga sudah sesuai. Oke Bu Eni. Dan Bu Eni di sini juga tadi saya perhatikan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coach Bu Eni, sehingga coach tersebut bisa mengeluarkan masalahnya, menyampaikan masalahnya itu dengan sangat leluasa, dengan sangat gamblang sekali. Nah, di sini juga saya lihat prinsip dari coaching yang sudah Bu Eni terapkan tadi juga sangat jelas, dari kemitraannya, proses kreatif, dan juga Bu Eni bisa memaksimalkan kompetensi coaching sehingga coach Bu Eni bisa menghasilkan solusi, bisa mendapatkan solusi dengan baik. Selanjutnya Bu Eni, tadi Bu Eni juga sudah melaksanakan itu semua. Nah, kompetensi coach yang tadi Bu Eni lakukan juga sudah tercapai. Tadi Bu Eni apa saja yang Bu Eni lakukan? Tadi saya mencari solusi dari permasalahan dari coach saya. Itu sudah selesai Bu. Iya, jadi Bu Eni juga tadi melakukan kemampuan presentnya juga sudah baik, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya Bu Eni, sudah dilakukan ya Bu Eni, dan tadi saya juga sudah perhatikan sangat baik sekali. Ini nanti kedepannya bagaimana Bu Eni? Untuk kedepannya saya akan terus melakukan coaching terhadap teman-teman sejawat saya Bu. Semoga nanti jika dibutuhkan bisa bermanfaat untuk orang lain. Amin. Berarti semakin baik lagi ya nantinya ke depannya Bu Eni ya. Istilahnya untuk melakukan tahapan-tahapan coachingnya ya Bu Eni. Oke, saya sangat setuju dan juga saya mengharapkan Bu Eni maju, semakin sukses. Mungkin menurut saya Bu Eni sudah baik. Untuk selanjutnya ya saya doakan Bu Eni tambah sukses. Amin. Terima kasih. Iya, mungkin saya akhiri ya Bu Eni ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.